ketika masalah ada, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ada orang yang berkata, semakin aku mengiring Yesus, Pak, semakin besar masalah yang terjadi. Ketika aku melayani, justru datang bertubi-tubi masalah persoalan di dalam diri. Saya katakan, jangan berhenti melayani, jangan berhenti beribadah. Semakin besar masalah yang terjadi, perhatikan baik-baik, semakin besar mujizat yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Masalah boleh ada, tantangan boleh terjadi, pergumulan boleh ada dalam hidup saudara, tetapi jangan berhenti beribadah, jangan berhenti menyembah, jangan berhenti untuk engkau melayani Tuhan. Biarlah engkau berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Banyak orang yang salah paham dengan Tuhan. Salah paham dalam hal apa? Banyak orang Kristen beranggapan bahwa ketika orang Kristen sakit, mereka menganggap bahwa sakit itu adalah Tuhan yang memberi. Setuju enggak kira-kira saudara bahwa Tuhan memberi sakit saudara? Banyak orang yang berkata, mengapa engkau memberi sakit ini kepadaku Tuhan? Pikirnya adalah Tuhan itu adalah yang memberi sakit. Tidak saudara, Tuhan tidak merancangkan saudara dan saya sakit. Tuhan itu mau saudara dan saya sehat. Katakan amin. Bukankah firman Tuhan katakan rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Bukan rancangan hari depan yang buruk. Tetapi masa depan yang baik, masa depan yang gilang gemilang, itu rancangan Tuhan. Ya, jadi buang pemikiran kita, pemahaman, konsep pikir kita selama ini bahwa Tuhan juga bisa memberi sakit kepada saudara. Tidak, Tuhan tidak memberi sakit kepada saudara. Saya yakin Tuhan bukanlah sumber penyakit. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa semua yang baik itu datangnya dari Bapa di surga. Dan Dia yang baik tidak pernah berubah. Baca ayat ini terlebih dahulu. Yaitu di dalam ayat hafalan Mazmur 103 ayat 3. Dia telah memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu dan yang telah memberikan kesembuhan atas segala penyakitmu. Tuhan memberikan pengertian yang dalam tentang hal ini, yaitu ada dua kata yang perlu digarisbawahi, yaitu pengampunan dan kesembuhan. Darah Yesus berkuasa menghapus dosa saudara, dosa saya, satu kali saja. Dan kuasa darah Yesus menghapus dosa, itu berlaku untuk selama-lamanya. Makanya ada ayat di Ibrani 10 ayat 10 bahwa kita ini disucikan, dikuduskan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itu satu kali untuk selama-lamanya. Saudara dan saya percaya itu, dosamu sudah diampuni penuh. Tetapi ada kalimat kedua bahwa Dia juga memberikan kesembuhan atas segala penyakit saudara. Tentang pengampunan dosa kita percaya selamat. Tetapi tentang sakit penyakit kita seringkali ragu. Benar enggak ya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan aku? Tapi kok rasa-rasanya sakitku ini tambah parah. Saudara. Ini yang Tuhan mau saya sampaikan di awal khotbah ini. Supaya kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan tidak merancangkan saya dan saudara sakit. Tetapi Dia menghendaki saya dan saudara adalah sehat. Karena itu janganlah kita mengatakan bahwa sakit itu datang dari Tuhan. Ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan kepada saudara berkenaan dengan tema kita tentang kesehatan. Yang pertama, sehat itu adalah anugerah. Dan Tuhan menghendaki saudara dan saya sehat. 3 Yohanes 1 ayat yang kedua disebutkan, saudaraku yang terkasih, lebih dari segala hal aku berdoa agar engkau makmur dan sehat. Sama seperti jiwamu pun makmur. Saudara. Ini adalah kemauan Tuhan, saudara sehat plus makmur. Itu adalah keinginan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Dia sendiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab suci kita, semua orang yang sakit, yang datang kepada Yesus, perhatikan baik-baik, tidak ada satupun yang tidak disembuhkan. Semua disembuhkan. Itu artinya apa? Tuhan gak menghendaki muridnya sakit. Matius 15 ayat 30. Lalu datanglah kepadanya orang banyak, membawa orang yang lumpuh, buta, bisu, timpang, banyak lagi yang lainnya bersama mereka. Dan mereka meletakkannya pada kaki Yesus dan Dia menyembuhkan mereka. Di terjemahan lain disebutkan dan Yesus menyembuhkan semua dari antara mereka.
Poin yang pertama adalah sehat itu adalah anugerah dan Tuhan menghendaki. Karena itu saya mendorong saudara, apapun keadaanmu, jangan engkau tidak datang kepada Tuhan. Mendekatlah selalu kepada Yesus, karena di dalam Tuhan ada pertolongan. Katakan amin. Banyak orang ketika lagi gak enak hati, gak mau ke gereja, sudah gak gereja-gerejaan. Lagi marahan sama suami, sama istri. Lagi ngambek sama orang tua, gak usah ke gereja. Keliru, saudara. Karena gak enak hati, gak ke gereja. Saya katakan sebesar apapun, bahkan mungkin imanmu tidak cukup sekalipun, datanglah mendekat kepada Tuhan. Mujizat itu ada. Mazmur 107 ayat yang ke-20 disebutkan, dia mengucapkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka, serta membebaskannya dari lubang kebinasaan. Saya berdoa firman ini, ayat ini terjadi bagi saudara. Sementara firman disampaikan tentang kuasa Tuhan, sementara saudara yang sakit, tiba-tiba alami kesembuhan Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yang kedua adalah respon atas anugerah yang Tuhan berikan, yaitu kesehatan, milikilah pola hidup yang sehat. Keselamatan itu anugerah, bukan? Responmu apa? Kalau engkau diselamatkan, engkau menjadi warga surga, respon kita apa? Kalau engkau sudah diselamatkan, respon kita adalah kita menghidupi keselamatan itu. Sebagai warga surga, menyatakan diri ini loh, warga surga begini. Kalau saudara dibenarkan, itu adalah anugerah. Bukan karena saudara benar, bukan karena saudara baik, tetapi karena anugerah Tuhan diberikan kepada kita, sehingga saya, saudara, menjadi orang benar. Respon kita apa? Ketika kita sudah dibenarkan. Yaitu apa? Hidup di dalam kebenaran. Lagi, ketika engkau diampuni penuh oleh darah Yesus, itu anugerah. Bukan sekedar engkau minta ampun kepada Tuhan, engkau diampuni, tidak. Tapi karena kasih-Nya yang tanpa batas, saya dan saudara diampuni penuh. Respon kita apa? Respon kita adalah ketika kita diampuni penuh, otomatis engkau akan mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Kesehatan itu adalah anugerah. Responmu apa? Milikilah pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Banyak orang berdoa minta sehat. Namun ketika orang berdoa minta sehat, namun hidupnya, pola hidupnya amburadul. Tubuh kita kalau diisi dengan berbagai hal yang tidak baik untuk kesehatan kita, pasti akan mogok, macet. Kalau sudah begitu sakit, kenapa engkau memberikan sakit ini kepadaku? Loh, salah kita sendiri, saudara. Respon atas kesehatan yang Tuhan beri apa? Yaitu pola hidup yang baik, pola makan yang sehat. Seringkali kita ini apatis, saudara, pasif. Gak mau meresponi anugerah kebaikan Tuhan, berkat pertolongan Tuhan itu Tuhan sudah sediakan, ayo responilah dengan baik. Kalau engkau percaya masa depanmu baik, engkau akan melihat anak-anakmu, percaya nak masa depanmu baik. Responnya apa? Belajar dengan baik, dengan setia. Kalau engkau meresponi bahwa usahamu diberkati Tuhan, respon saudara apa? Rajin, tekun. Yang ketiga adalah dengan kesehatan yang Tuhan beri, layanilah Tuhan. Maleakhi 3 ayat 18. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Elohim. Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang melayani dan orang yang tidak melayani. Oleh karena itu saya mengajak saudara, selagi kita sehat, kuat, segar, ayo berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Tenaga, pikiran, waktu kita untuk Tuhan. Tadi saya katakan, kalau semuanya, kalau sakit semuanya sudah gak ada artinya, saudara. Uang yang melimpah, lalu waktumu dan lain sebagainya, sudah tidak terlalu berarti. Ubah pola pikir kita untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik. Selagi sehat, kuat, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Banyak orang yang bertanya begini, melayani itu seperti apa sih Pak? Apakah aku harus jadi full time di gereja, khotbah? Enggak. Saya kembali mengingatkan kisah tentang Simon. Ditanya oleh Tuhan Yesus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon jawab apa? Iya, aku mengasihimu. Tuhan katakan lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Yang bertugas mengembalakan jiwa-jiwa adalah orang yang menyebut dirinya mengasihi Tuhan.
Siapa domba-domba itu Pak? Aku nggak punya jemaat, aku nggak punya komunitas yang aku gembalakan. Minimal orang di rumah saudara, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu. Saya mengajak saudara untuk meresponi yaitu anugerah kesehatan yang Tuhan beri dengan melayani, dengan setia beribadah. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 11. Dengan kerajinan yang tidak surut, menyala-nyala dalam roh, layanilah Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, tepuk tangan. Mari bangkit berdiri bersama dan kita akan... Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Menyembahmu, memujimu Yesus, haleluya. Memuliakanmu Tuhan, sebab Engkau layak, sebab Engkau mulia, sebab Engkau ternama, Engkau agung, Engkau Tuhan yang setia, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkaulah andalan kami, kami aman di dalam-Mu. Terjamin masa depan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.